Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiko Setia Dharma Wangsa dari Prodi S1 Keperawatan Stikim semester 4. Pada kali ini saya akan membahas tentang bullying pada anak SD. Oke, kita lanjut saja ke materi. Jika kalian melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan, atau pukulan, kalian bisa jadi menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban bullying. Oke, kita lanjut saja ke materi. Kasus bullying di Indonesia. Kasus bullying pada anak merupakan fenomena gunung es. Kasus yang mencuat terlihat sedikit namun faktanya sangat banyak. Mengakar, terwariskan dari generasi ke generasi sehingga kurang terpantau oleh sekolah dan orang tua. Ya, sangat disayangkan, sangat tersepelekan kasus bullying pada Indonesia ini. Pandangan masyarakat mengenai kasus bullying hanya terjadi di tingkat sekolah SMP, SMA, namun bahkan bisa jadi di anak sekolah dasar. Padahal banyak pula kasus anak usia 3-12 tahun menurut KPAI tahun 2015. Menurut catatan KPAI, kasus bullying merupakan kasus dengan peringkat pertama di Indonesia sebanyak 369 kasus, diikuti oleh kasus tawuran, diskriminasi pendidikan ataupun pungli. Itu yang ketahuan yang diekspos oleh media. Eh, Padahal eh, kasus bullying itu eh, menjadi habit atau kebiasaan anak-anak sekolah yang di bawah umur. Eh, Lalu bullying menjadi ancaman pendidikan kita. Menurut ICRW tahun 2015 menunjukkan kasus kekerasan antar anak di Indonesia sebesar 84%, lebih tinggi daripada tren di Asia terbesar 70%. KPAI berkata kasus bullying yang terjadi pada anak di eh, di atas umur 12 tahun kurang mendapatkan perhatian lebih karena dianggap sebagai hal wajar. Setiap harinya ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. Lalu 1-10 murid pindah sekolah karena takut dibully. 23 dari 36 kasus terdapat anak tidak nyaman sekolah berada di level SD dibandingkan SMP sampai SMA. Ya, lalu penelitian menyimpulkan mereka yang ditindas dapat melakukan bullying terhadap diri sendiri sehingga membahayakan. Lalu pahami karakter anak di masa sekolah, school age, usia 7-11 tahun. Kebanyakan anak menghabiskan waktu di sekolah. Anak memiliki motivasi dan kemampuan belajar yang tinggi sehingga mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Usia dini ini cenderung lebih sering mengalami kontak sosial. Pertemanan di usia ini lebih banyak melibatkan interaksi verbal, merupakan masa pembentukan karakter dan kepribadian. Oke, mari kenali bullying. Bullying dikenal sebagai penindasan atau risak atau perundungan dalam bahasa Indonesia. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itu definisi dari bullying. Kata kunci dalam pemahaman bullying. Lalu ada bahaya bullying. Yang pertama, bullying menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologi. Yang kedua, bullying menimbulkan dendam dan bahaya kekerasan. Lalu bullying membahayakan nyawa. Nah, ini bentuk-bentuk bullying pada anak usia SD sampai SMA atau yang lainnya. Yang pertama fisik, itu ada memukul, menendang, mengeroyok, menjambak, merampas makanan, merusak barang, meminta uang jajan dengan paksa. Lalu yang verbal itu ada menertawakan, memanggil dengan nama julukan yang tidak disukai, mengancam atau menggoda hingga marah, berteriak kencang, menyebarkan berita bohong, dan lalu meledek nama orang tua. Itu yang sangat disayangkan dan sering terjadi. Lalu rasional atau sosial, tidak membolehkan teman ikut bermain, mengucilkan teman, tidak mau mengajak teman ikut belajar bersama. Itu salah satu tindakan bullying, bentuk-bentuk bullying. Anak atau siswa Anda. Ciri-ciri anak rentan dibully. Yang pertama, anak yang cenderung sulit bersosialisasi atau bisa disebut culun. Yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dari anak lain, seperti kulit hitam, bahkan sampai cacat mental pun bisa menjadi korban bully.
Yang ketiga, ada anak yang cenderung berbeda dengan anak lain, kayak berasal dari keluarga kaya atau yang sangat payah di level tertentu. Lalu eh, ciri-ciri anak suka membuli. Yang pertama itu anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik, anak yang mengalami masalah dalam keluarga, ataupun anak yang terlalu dimanja di rumah, anak yang ingin mendapatkan pengakuan, anak yang sakit hati karena kalah bersaing dengan calon korban bullying. Itu bisa menjadi ciri-ciri anak yang suka membuli. Eh, Anak yang menyaksikan bullying itu termasuk tindakan bullying juga. Yang pertama itu ada reinforcer, saksi yang memperkuat tindakan pelaku dengan cara menertawakan, menjadi penonton yang bertepuk tangan atau bersorak-sorai. Yang kedua itu ada asisten, saksi membantu pelaku dalam satu kelompok, contoh siswa yang mengajar korban untuk diserahkan ke pelaku. Yang ketiga itu ada defender, saksi memberikan pertolongan kepada korban. Yang keempat itu ada outsider, saksi cenderung menghindari situasi bullying. Oke, baik, kita lanjut saja. Bagaimana mengatasi atau menjaga lingkungan anak bebas dari bullying? Yang pertama itu perhatikan dan kenalilah dengan baik teman dari anak Anda. Yang kedua itu berikan pemahaman cara bergaul kepada anak Anda. Yang ketiga, sarankan teman dan lingkungan yang menurut Anda baik, lingkup atau circle-nya baik. Yang keempat, ajarkan cinta, kasih atau sesama. Yang kelima itu buat kedekatan emosional dengan anak. Yang keenam, membangun rasa percaya diri anak. Yang tujuh, memupuk keberanian dan ketegasan. Yang ke-8 itu ada kembangkan kemampuan sosialisasi anak. Yang ke-9 itu ada ajarkan etika terhadap sesama, berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan, tanamkan nilai-nilai keagamaan, dampingi anak untuk menyerap informasi. Yang terakhir itu jadilah panutan untuk anak Anda. Itu sangat penting bagi para orang tua yang memberikan edukasi kepada anaknya dari kebiasaan hari-hari ataupun yang lainnya. Berikan dan didik anak Anda. Jika anak atau siswa Anda dibully, ajaklah Anda berbicara dan mencurahkan isi hatinya. Kebanyakan korban merasa takut dan tertekan untuk membicarakan apa yang terjadi. Makanya terhadap orang tua harus pelan-pelan dalam ingin mencurahkan, dapat mencurahkan isi hati dari si anak itu yang dibully. Bantu mereka untuk mengelola lanjakan emosi yang mereka rasakan. Yang ketiga itu temukan cara menghidupkan kembali harga diri mereka dan tidak mengingat kembali rasa malu dan benci diri sendiri, seperti lebih percaya diri ke sekolah dan tidak melihat dari sisi kekurangan dari diri si anak itu. Yang keempat itu tunjukkan kasih sayang yang besar untuk memperkuat perasaan diterima, dihargai, dan dicintai. Dan lain halnya jika anak atau siswa Anda melakukan bullying. Yang pertama itu segera ajak anak Anda bicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan tindakannya merugikan orang lain atau mengupayakan bantuan dari tenaga ahli agar masalah tertangani. Yang kedua itu cari penyebab anak Anda melakukan hal tersebut. Penyebab menjadi penentu penanganan. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu melakukan ini? Yang ketiga itu posisikan diri untuk menolong anak dan bukan menghakimi anak. Terus lalu ajarkan rasa empati terhadap sesama. Yang kelima itu ajak anak Anda mengelola energi terhadap hal-hal positif. Yang keenam itu menetapkan aturan perilaku yang konsisten. Oke, baik. Yang terakhir itu ada cara sekolah mengatasi bullying. Yang pertama itu membentuk nilai-nilai persahabatan. Yang kedua, pemberdayaan siswa untuk prososial, aktif, dan berprestasi. Yang nomor tiga itu ada membangun komunikasi yang efektif. Yang terutama yang paling penting itu adalah membangun keagamaan dari si anak itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dari edukasi tentang bullying pada anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Prastikus Setia Dharma Wangsa mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.